Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syal Sananda dengan NIM S1 S12302. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai edit distance yang merupakan salah satu konsep penting dalam sistem temu kembali informasi khususnya dalam pengolahan teks. Nah, baik, mungkin kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, edit distance ini adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa beda dua buah string atau kata. Nah, secara lebih formal, edit distance ini antara string satu dan eh, string 2 adalah jumlah minimum operasi yang dibutuhkan untuk mengubah S1 menjadi S2. Jadi, semakin kecil nilainya berarti kedua kedua kata tersebut itu semakin mirip. Nah, pada metode ini ada tiga operasi yang diperbolehkan, yaitu ada insert atau menambahkan karakter, ada delete atau menghapus karakter, ada replace yaitu mengganti karakter. Sebagai contoh, misalnya kata dog ini kita ubah ke do. Jadi memiliki jarak satu karena cukup menghapus satu huruf saja. Terus kata cat kita ubah jadi card juga satu karena hanya menambahkan satu huruf. Terus ada cat ke cat. Nah, itu juga satu karena hanya mengganti satu huruf saja. Namun untuk kasus cat ke ak, gitu hasilnya kan dua karena jadi jika menggunakan level stand apa maksudnya? Jadi kita menggunakan level distance. Kenapa? Karena perlu dua operasi, misalnya menukar posisi huruf satu persatu. Nah, disinilah muncul pengembangan yang disebut dengan Demerol Listen Distance. Nah, metode ini yang menambahkan satu operasi lagi, yaitu transposition atau penukaran posisi dua karakter sekaligus. Sehingga untuk kasus cat ke gitu cukup satu langkah saja dengan menukarkan posisi huruf C dan A-nya, sehingga jaraknya menjadi satu. Jadi perbedaan utama antara kedua metode ini itu adalah pada adanya operasi transposisi di Demerol Levenstein saja. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara menghitung Levenstein distance. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan eh, matriks atau tabel untuk membandingkan dua kata. Contoh yang digunakan adalah kata cat dan fast. Nah, langkah pertama adalah membuat tabel dengan ukuran panjang kedua kata ditambah satu. Jadi barisnya ini mewakili kata eh, cat, sementara kolomnya ini mewakili kata fast. Jadi baris dan kolom pertama itu diisi angka bertahap dimulai dari 0. Inilah yang mempresentasikan jumlah operasi jika mengubah string kosong menjadi string lain. Selanjutnya kita isi tabelnya satu persatu. Setiap sel itu diisi berdasarkan tiga kemungkinan operasi. Ada insert, delete, sama replace. Jadi rumusnya itu secara sederhana adalah kita mengambil nilai minimum dari nilai atas yang di plus 1. Jadi atas itu adalah delete, kirinya itu insert, dan diagonalnya itu merupakan replace atau match. Jadi di atasnya tadi tambahkan satu, terus kirinya ditambah satu, sedangkan diagonalnya kan itu replace. Jadi kalau diagonalnya itu hurufnya berbeda, maka ditambah satu. Tapi kalau sama itu artinya nilainya tetap sama. Nah, misalnya kita bandingkan huruf C dan apa ya? C dan T. Nah, karena berbeda, maka kita ambil nilai minimum dari tiga kemungkinan tadi, yaitu lalu ditambah satu. Nah, proses inilah yang dilakukan terus sampai seluruh tabelnya itu terisi. Dan hasil akhirnya itu bisa kita lihat di pojok kanan bawah, yaitu angka 3. Artinya dibutuhkan 3 operasi untuk mengubah kata cat menjadi fast. Nah, metode ini yang disebut dengan dynamic programming karena kita menyelesaikan masalah besar dengan memecahkannya menjadi submasalah yang lebih kecil. Setelah kita melihat contoh perhitungan dari bentuk tabel tadi, sekarang kita masuk ke bentuk algoritmanya. Di sini ditampilkan Scott dari algoritma Levenstein's distance. Jadi langkah awal itu kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu untuk setiap baris pertama.
Nilainya diisi dari 0 sampai panjang string pertama, begitu juga dengan kolom pertama untuk string kedua. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan kondisi awal, yaitu mengubah string kosong menjadi string tertentu dengan operasi insert atau delete. Selanjutnya kita melakukan perulangan untuk setiap karakter pada kedua string tersebut, yaitu menggunakan dua loop. Jadi loop untuk i itu sebagai indeks string pertama, sedangkan loop untuk j ini untuk sebagai indeks string kedua. Nah, di dalam loop ini kita membandingkan karakter ke i1 dan string dari string pertama dengan karakter ke j dari string kedua. Jika kedua karakternya sama, maka tidak perlu operasi tambahan sehingga kita ambil nilai minimum tanpa penambahan biaya dari diagonalnya. Nah, jika berbeda, maka kita ambil nilai minimum dari tiga kemungkinan operasi, yaitu ada delete, insert, dan replace. Dan semuanya itu ditambah biaya 1. Jadi intinya, setiap langkah itu kita selalu memilih operasi dengan biaya yang paling kecil. Nah, di bagian akhir, nilai edit distance ini kita lihat pada posisi paling bawah, yaitu M dalam kurung S1, S2. Jadi perlu diperhatikan juga di sini setiap operasi memiliki biaya, jadi insertnya itu sama dengan 1, delete-nya 1, replace-nya 1. Sedangkan jika karakternya sama dianggap copy dengan biayanya 0. Nah, kemudian pada slide ini kita menggunakan algoritma yang sama, tetapi ada penekanan khusus pada salah satu operasinya, yaitu insert. Nah, bagian yang diberi merah ini menunjukkan operasi insert dengan cost atau biaya sebesar 1. Operasi insert berarti kita menambahkan satu karakter ke dalam string pertama agar mendekati string kedua. Nah, dalam konteks matriks, operasi insert itu diwakili oleh nilai dari sebelah kiri, yaitu M dalam kurung I, J kurang 1, kemudian ditambah 1. Artinya kita mengambil solusi sebelumnya, lalu menambahkan satu karakter baru. Nah, misalnya kita ingin mengubah kata cat menjadi card. Nah, kita cukup menambahkan huruf R saja, sehingga biayanya butuh satu operasional insert saja. Nah, dalam algoritma, nilai insert ini selalu dibandingkan dengan operasi lain seperti delete dan replace. Lalu kita pilih yang paling kecil. Jadi walaupun di sini kita fokus ke insert, pada praktiknya algoritma tetap mempertimbangkan semua kemungkinan operasi untuk mendapatkan hal yang optimal. Dengan memahami tiap operasi seperti ini, kita jauh lebih memahami bagaimana nilai edit distance itu dihitung secara keseluruhan. Selanjutnya masih di algoritma yang sama, tapi sekarang fokus kepada operasi delete atau penghapusan karakter. Nah, bagian yang diberi merah ini merupakan operasi delete dengan cost-nya itu sebesar 1 juga. Nah, operasi delete ini berarti kita menghapus satu karakter dari string pertama agar lebih mendekati string kedua. Nah, dalam tabel automatrix itu operasi delete direpresentasikan oleh nilai dari atas, yaitu M dalam kurung I kurang 1, J. Kemudian ditambah 1. Artinya kita mengambil solusi sebelumnya lalu menghapus satu karakternya. Misalnya kita ingin mengubah kata cats menjadi kata cat. Nah, kita cukup menghapus huruf S-nya saja sehingga hanya membutuhkan satu operasi delete saja. Seperti sebelumnya, nilai delete ini itu tidak berdiri sendiri. Algoritma tetap membandingkan dengan operasi insert dan replace-nya lalu memilih yang paling minimum. Jadi setiap sel di matriks sebelumnya itu adalah hasil dari keputusan terbaik di antara tiga operasi tersebut. Dengan memahami operasi delete ini, kita semakin paham bagaimana setiap langkah dalam perhitungan edit distance itu bekerja. Selanjutnya kita masuk ke operasi terakhir dalam level distance, yaitu replace atau penggantian karakter. Nah, bagian yang diberi merah ini menunjukkan operasi replace dengan cost sebesar 1. Nah, operasi replace berarti kita mengganti satu karakter pada string pertama agar sama dengan karakter pada string kedua. Nah, dalam matriks operasional replace ini direpresentasikan oleh nilai diagonal, yaitu M kurang I kurang 1, J kurang 1, kemudian ditambah 1 jika karakternya berbeda. Namun jika karakternya sama, maka tidak perlu dilakukan replace sehingga biayanya itu 0 atau biasa disebut dengan copy. Misalnya kita ingin mengubah kata cat menjadi cat. Nah, kita cukup mengganti huruf A menjadi U sehingga hanya membutuhkan satu operasi replace saja. Sehingga operasi lainnya
Seperti operasi lainnya, replace ini dibandingkan dengan insert dan delete, lalu kita pilih yang paling kecil. Jadi tiga operasi utama dalam leverage distance itu adalah insert, delete, sama replace. Dan semuanya itu bekerja bersama untuk mencari nilai operasi yang minimum. Nah, dengan memahami ketiga operasi ini, kita sudah memahami inti dari bagaimana cara algoritma leverage distance itu bekerja. Nah, pada slide ini kita fokus pada kondisi ketika dua karakter yang dibandingkannya itu sama, yaitu operasi copy tadi. Nah, di sini terlihat bahwa copy memiliki cost atau biaya sebesar 0. Artinya, jika karakter pada posisi ke i di string pertama dengan karakter ke j di string kedua itu, maka kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Dalam matriks, kondisi ini diambil dari nilai diagonal, yaitu M, dalam kurung I kurang 1, J kurang 1 tanpa penambahan biaya. Jadi, kita hanya menyalin karakter tersebut tanpa operasi tambahan. Misalnya kita membandingkan kata cat dengan cat, sehingga karakter sama, sehingga tidak perlu lagi operasi apapun dan edit distance-nya adalah 0. Jadi, bisa kita simpulkan insert, delete, dan replace memiliki cost 1, sedangkan copy ini memiliki cost 0. Dengan ini kita sudah memahami seluruh operasi yang digunakan dalam algoritma leverage distance, serta bagaimana masing-masing kontribusi dalam perhitungan jarak antar dua string. Pada slide ini kita melihat contoh bagaimana perhitungan leverage distance menggunakan matriks, dan di sini kita membandingkan dua kata, yaitu cats sebagai string pertama dan V sebagai string kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mulai dengan mengisi baris dan kolom pertama dengan nilai bertahap sebagai kondisi awal. Selanjutnya, setiap sel dalam tabel diisi berdasarkan tiga kemungkinan operasi, yaitu insert, delete, dan replace, serta kondisi copy jika karakternya sama. Nah, di sini setiap kotak itu ditampilkan beberapa perhitungan dari masing-masing kemungkinan operasi. Kemudian kita pilihlah nilai yang paling kecil sebagai hasil untuk sel tersebut. Misalnya pada perhitungan huruf C dan T. Nah, karakternya kan berbeda, maka kita hitung berdasarkan ketiga operasi lalu ambil nilai minimumnya. Nah, operasi ini yang dilakukan secara bertahap dari kiri atas, dari kiri atas hingga kanan bawah. Nah, dari hasil akhirnya kita bisa lihat di pojok kanan bawah itu yang bernilai 3, artinya dibutuhkan minimal 3 operasi untuk mengubah kata cat menjadi fast. Nah, contoh inilah yang menunjukkan bagaimana algoritma fast distance itu bekerja secara sistematis untuk menemukan jumlah operasi minimumnya. Oke, pada slide ini dijelaskan juga bagaimana setiap sel dalam string leverage distance itu dihitung. Nah, untuk setiap sel sebenarnya itu berasal dari 3 kemungkinan arah pergerakan. Yang pertama tadi dari kiri atau diagonal. Nah, ini mempresentasikan operasi copy jika karakternya sama atau replace jika berbeda. Yang kedua dari atas itu menunjukkan operasi delete, yang ini. Ini replace, ini delete. Dan yang ketiga ini yang kiri, ini merupakan proses operasi insert, yaitu menambahkan satu karakter ke dalam string pertama. Nah, dari 3 kemungkinan ini kita memilih nilai yang paling kecil. Itulah yang menjadi nilai dari sel tersebut ini. Jadi bisa dibayangkan seperti mencari jalur termurah untuk sampai ke suatu titik di mana kita bisa datang dari 3 arah yang berbeda. Dengan cara ini, setiap sel menyimpan solusi terbaik berdasarkan perhitungan sebelumnya, sehingga keseluruhan matriks menghasilkan solusi optimalnya. Nah, pada slide ini kita melihat lagi contoh perhitungan leverage distance antara kata cats dan fast, namun dengan detail perhitungan di setiap selnya. Di sini kita melihat kotak menampilkan beberapa kemungkinan nilai yang berasal dari 3 operasi, yaitu insert, delete, replace, atau copy. Nah, angka-angka kecil dalam sel inilah yang menunjukkan hasil perhitungan dari masing-masing kemungkinan tersebut.
Dari beberapa nilai itu, kita memilihlah nilai yang paling kecil sebagai hasil akhir untuk sel tersebut. Misalnya pada satu sel, di sini kita bisa melihat ada beberapa kandidat nilai lalu dipilih nilai minimumnya, misalnya 2 karena yang paling efisien. Nah, proses ini yang dilakukan secara berulang untuk semua sel hingga matriksnya terisi. Dan seperti sebelumnya, hasil akhirnya ada pojok di kanan bawah itu yang bernilai 3. Dengan melihat detail ini, kita bisa memahami bahwa setiap langkah dalam algoritma itu benar-benar mempertimbangkan semua kemungkinan lalu memilih solusi yang paling optimal. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang mendasari algoritma level distance, yaitu dynamic programming. Jadi dynamic programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Konsep pertamanya adalah itu optimal substructure. Jadi artinya solusi optimal dari suatu masalah itu terdiri dari solusi optimal dari submasalahnya. Nah, di dalam konteks edit distance ini berarti hasil terbaiknya itu untuk seluruh string bergantung pada hasil terbaik dari potongan-potongan string sebelumnya. Konsep kedua adalah overlapping subproblem. Jadi artinya submasalah yang sering muncul itu berulang kali dalam proses perhitungan. Jadi jika kita menggunakan metode brute force, maka kita akan menghitung hal yang sama berkali-kali sehingga tidak efisien. Namun dengan dynamic programming, hasil submasalah tersebut itu disimpan dalam matriks sehingga bisa digunakan kembali tanpa perlu dihitung ulang. Nah, dalam kasus edit distance, submasalahnya adalah menghitung jarak antar prefiks atau potongan awal dari dua string. Misalnya jarak antara k dan v atau cat dan fast, dan seterusnya. Karena banyak submasalah yang sering tumpang tindih, maka penggunaan dynamic program ini membuat perhitungan menjadi lebih efisien. Dan inilah alasan mengapa algoritma level distance menggunakan penekanan dynamic programming. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan dari edit distance, yaitu weight edit distance. Nah, konsepnya sebenarnya masih sama seperti level distance, tapi perbedaannya itu terletak pada bobot atau cost dari setiap operasinya. Nah, jika sebelumnya semua operasi seperti insert, delay, dan replace memiliki cost yang sama yaitu 1, maka pada weight edit distance cost ini tersebut berbeda-beda, tergantung pada karakter yang terlihat. Jadi pendekatan ini biasanya digunakan untuk menangani kesalahan pengetikan atau typo terutama pada keyboard. Misalnya huruf M lebih mungkin salah ketik menjadi N dibanding menjadi Q karena posisi tombolnya berdekatan. Sehingga mengganti M menjadi N seharusnya memiliki cost yang jauh lebih kecil dibanding mengganti M jadi Q. Karena itu, dalam weight distance ini kita membutuhkan sebuah weight matrix sebagai input yang berisi biaya untuk setiap kemungkinan operasi antar karakternya. Nah, algoritma dynamic programming yang digunakan tetap sama, tetapi dimodifikasi agar mempertimbangkan bobot yang berbeda-beda ini. Dengan pendekatan ini, hasil edit distance-nya menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi dunia nyata, terutama dalam aplikasi seperti spell checker atau search engine. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana edit distance digunakan dalam aplikasi nyata, yaitu seperti spelling correction atau koreksi ejaan. Nah, misalnya kita sudah mengetik kata di search engine atau aplikasi. Nah, sistem ini tuh bisa tetap memberikan saran kata yang benar. Nah, langkah yang pertama itu adalah sistem akan mengambil karakter yang kita input, lalu mencari semua kemungkinan kata yang memiliki edit distance kecil terhadap kata tersebut. Artinya, sistem akan menghasilkan kandidat kata-kata yang mirip berdasarkan jumlah operasi edit yang dibutuhkan. Nah, langkah-langkahnya adalah kandidat tersebut dibandingkan dengan daftar kata yang benar dan atau kamus. Hanya kata-kata yang memang valid itu yang akan dipertahankan. Terakhir, sistem yang akan menampilkan
menyarankan kata-kata tersebut kepada pengguna setiap hasil konteksnya, hasil koreksinya. Nah, dengan cara ini sistem bisa membantu memperbaiki kesalah pengetikan secara otomatis. Pendekatan ini yang biasa digunakan search engine, fitur autocorrect, atau berbagai aplikasi berbagai teks lainnya. Oke, pada slide di sini kita diberikan beberapa latihan untuk memperdalam pemahaman kita tentang leverage distance. Jadi soal pertama di sini kita akan menghitung matriks leverage distance untuk dua kata yaitu Oslo dan Snow. Di sini kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama seperti contoh sebelumnya, yaitu membuat matriks, membuat baris dan kolom awal, lalu menghitung setiap sel berdasarkan operasi insert, delete, dan replace. Biasanya hasil akhirnya itulah yang menunjukkan berapa banyak operasi minimum yang dibutuhkan untuk mengubah Oslo menjadi Snow. Nah, soal kedua adalah menentukan operasi apa saja yang diperlukan untuk mengubah kata cat menjadi cat. Kalau kita perhatikan, kata cat sebelumnya itu adalah pengulangan dari kata cat, sehingga cara paling efisien adalah menambahkan karakter yaitu C, A, dan T di akhir kata. Nah, untuk operasi yang digunakan sini adalah 3 kali insert. Latihan yang ini akan membantu kita memahami bagaimana edit distance itu bekerja secara teori, bukan bukan bekerja secara teori tetapi juga dalam praktek. Nah, di sini kita bolehlah mengerjakan contoh latihan pertama yaitu menghitung leverage distance antara kata Oslo dan slow. Nah, di sini kita sudah menyiapkan metriknya dengan barisnya itu adalah Oslo dan kolomnya itu adalah snow. Nah, baris dan kolom pertama ini disimpan nilai awalnya itu adalah 0 sepanjang string sebagai kondisi dasarnya. Sehingga kita mulai mengisi sel pertama itu dengan membandingkan huruf O dan S. Jadi karena berbeda, kita ambillah nilai minimum dari 3 kemungkinan, yaitu delete, insert, dan replace lalu ditambah 1. Nah, langkah ini yang dilakukan untuk setiap pasangan karakter, O dengan N, O dan O, dan seterusnya. Lalu barisnya berikutnya adalah S, L, dan O. Jika karakternya misalnya O dan O, maka kita ambil nilai diagonal tanpa penambahan kos. Dengan mengisi seluruh matriks seperti ini, kita akan mendapatkan nilai akhir di pojok kanan bawah yang merupakan edit distance antara Oslo dan Snow-nya. Nah, di sini pada slide ini kita fokuslah pada sel dalam matriks yaitu saat membandingkan huruf pertama O dan dari Oslo dan huruf S dari Snow-nya. Nah, di sini kita menentukan nilai tersebut yang ditandai dengan tanda tanya. Nah, untuk menghitung itu kita menggunakan 3 kemungkinan operasi. Dari atas itu ada delete, kiri insert, dan diagonalnya itu adalah replace. Nah, kalau kita lihat nilai atasnya, dari atasnya itu nilainya adalah 1, kemudian ditambah 1 itu menjadi 2, terus nilai kirinya itu adalah 1 ditambah 1 itu menjadi 2, dan diagonalnya itu dianggap 0, karena hurufnya berbeda jadi ditambah dengan 1. Nah, dari ketiga nilai operasi tersebut, yang paling kecil itu adalah 1 ini. Sehingga nilai untuk selnya ini adalah 1. Artinya untuk menambahkan O menjadi S itu cukup satu operasi saja, yaitu dengan replace. Nah, pada slide ini kita bisa melihat hasil dari perhitungan dari sel sebelumnya. Nilai yang sebelumnya itu masih tanda tanya, sekarang sudah terisi menjadi 1. Nilai ini didapatkan dari 3 kemungkinan operasi, delete yang menghasilkan 2, terus selnya menghasilkan 2, sedangkan replace menghasilkan 1. Karena kita memilih nilai minimum, maka hasil akhirnya adalah 1. Nah, ini berarti untuk mengubah huruf O menjadi S cukup dengan satu operasi yaitu replace.
Nah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan untuk sel-sel berikutnya untuk membandingkan karakter selanjutnya satu per satu. Dengan cara ini matriksnya akan terisi secara bertahap hingga mendapatkan hasil akhirnya. Nah, di sini kita lanjutlah ke sel berikutnya itu membandingkan huruf O dan dari Oslo dan huruf N dari Snow. Nah, di sini kita kembali menemukan dulu nilai untuk sel yang masih kosong. Seperti biasa, kita mempertimbangkan tiga kemungkinan operasi, ada delete, insert, dan replace. Nah, dari di sini nilai atasnya itu adalah 3, terus nilai kirinya adalah, nilai atasnya itu ada 2, terus nilai kirinya itu ada 1. Di, nilai di atasnya itu adalah 2, tambah 1 menjadi 3, terus nilai kirinya itu adalah 1, ditambah 1 menjadi 2. Sedangkan ya, nilai diagonalnya itu 1, karena hurufnya berbeda maka ditambah 1 menjadi 2. Gitu. Nah, dari ketiga nilai tersebut, yang paling kecil itu adalah 2. Maka sel untuk sel ini adalah 2, teman-teman. Nah, artinya dibutuhkan minimal 2 operasi untuk mengubah 0 menjadi N dalam konteks prefiks yang sedang kita hitung. Langkah inilah yang kemudian diulang-ulang ke sel-sel berikutnya sampai seluruh matriksnya itu terisi. Nah, di sini teman-teman. Nah, pada slide ini kita um, sudah dilakukanlah perhitungan pengisian juga nilai matriksnya. Nah, di sini yang terakhir kita fokus saja yang pada sel terakhir dalam matriks yaitu membandingkan seluruh kata Oslo dan Snow-nya. Jadi di sini kita menentukan nilai akhir yang masih ditandai dengan nilai tanda tanya. Nah, untuk menghitungnya tadi kita gunakan 3 kemungkinan operasi dari atas, yaitu delete, kirinya itu insert, dan diagonal itu adalah replace. Nah, di sini nilai atasnya itu adalah 5. Kalau ditambah 1 kan menjadi 6. Kemudian di sini ada 3. Kalau ditambah 1 kan menjadi 4, sedangkan nilai diagonalnya itu adalah 4. Karena hurufnya berbeda, maka ditambah 1 menjadi 5. Nah, dari ketiga nilai metrik tadi yang sesudah tambah, nilai yang paling kecil itu ada di 4. Karena 4 ya, ada di 4. Jadi yang di kiri ini kan 3 tambah 1 kan jadi 4. Nah, sehingga nilai akhir edit distance-nya itu adalah 3. Nah, artinya untuk mengubah kata Oslo menjadi Snow ini dibutuhkan minimal 3 operasi. Nilai ini yang diperoleh dari kombinasi optimal antara operasi insert, delete, dan replace pada setiap langkahnya. Nah, nilai akhir ini diperoleh dari minimum antar atas, kiri, dan diagonalnya itu adalah 3. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana algoritma least distance itu bekerja secara bertahap hingga menghasilkan solusi optimal. Nah, slide ini kemudian kita tidak lagi menghitung nilai, tetapi kita membaca
angka operasi edit yang membentuk nilai akhir. Kita mulai dari sel terakhir yang memiliki nilai 3 ini. Nah, yang merupakan edit distance antara Oslo dan Snow. Selanjutnya kita melakukan proses backtracking, yaitu menelusuri angka-angkanya dari sel terakhir ke awal. Nah, pada setiap angka ini kita akan melihat apakah nilainya berasal dari diagonal, atas, atau kiri. Nah, langkah pertama, huruf O dan W. Jadi karena berbeda, kita ambil diagonal dan melakukan replace dari O ke W. Langkah berikutnya itu kita bandingkan antara L dan O. Berarti kan kita sudah di sini. Kita ambil diagonalnya karena hurufnya berbeda. L dan O. Nah, selanjutnya kita bandingkan. Oh, karena hurufnya berbeda, berarti kita maju lagi ke sini. S dan N. Karena terakhir ada huruf, karena masih sama, kita masuk lagi ke diagonalnya, yaitu O dan S. Itu di replace juga. Nah, karena kita mencari jumlah minimum operasi, beberapa langkah itu bisa digabung secara optimal. Sehingga 3 operasi yang diperlukan itu adalah 3. Jadi, untuk mengubah Oslo menjadi Snow ini dibutuhkan 3 operasi edit. Nah, di sini langsung di sini aja. Nah, pada slide ini kita membaca kembali operasi edit yang membentuk transformasi dari Oslo menjadi Snow. Kita mulai dari sel terakhir tadi yang dinilai dengan 3 ini. Nah, yang merupakan jumlah minimum operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan backtracking, tadi saya sudah jelaskan, yaitu menelusuri kembali jalur dengan biaya minimum. Nah, dari posisi terakhir, kita melihat bahwa nilai berasal dari arah kiri. Artinya, insert itu menambahkan W ini. Jadi di sini O-nya itu menjadi W. Kita tambahkan huruf W. Kemudian kita menentukan huruf O yang dibandingkan dengan karena insert berarti pindah ke sebelah kirinya. Kan insert tadi itu berada di sebelah kiri. Nah, kita pindah di sebelah kiri. Di sini kita bandingkanlah huruf O dengan O sehingga kita tidak perlu melakukan perubahan. Jadi O-nya itu di copy. Terus langkah berikutnya karena hurufnya sama berarti dia diagonal. Artinya, nah, jadi langkah pertama itu berasal dari diagonal dengan karakter yang berbeda, yaitu sekarang antara L dan N. Di replace berikutnya kita menemukan karakter yang sama lagi antara kita menemukan karakter yang sama dengan O dan O. Terakhir kita mendapatkan pergerakan dari kiri yang menunjukkan operasi insert, yaitu menambahkan W, jadi insert cos 1 itu. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkanlah satu operasi replace, satu operasi insert, dan beberapa operasi copy yang tidak perlu menambahkan biaya. Nah, jika dijumlahkan artinya insertnya ada 1, kemudian insertnya 1, copy-nya 1, dan replace-nya itu juga 1. Jadi totalnya itu ada 3. Nah, selanjutnya di sini kita mulai proses backtracking untuk mengetahui operasi edit dari cat menjadi cat. Nah, kita mulai dari sel terakhir saja. Nah, di sini. Langkah pertama kita melihat bahwa karakter terakhir itu sama-sama dengan T. Sehingga karena sama kita bergeraklah ke
bergerak ke diagonal tanpa menambah biaya. Selanjutnya kita membandingkan huruf harusnya ini salah posisi. Oke, mungkin di sini saja. Nah, di sini saja. Terus kita pindah, kita membandingkan lagi antara huruf A dan A. Karena A-nya kembali sama, kita bergeraklah lagi secara diagonal. Sekarang masuk ke membandingkan huruf C dan C. Karena sehingga sampai titik ini tidak ada perubahan karena semua karakternya itu masih sama. Setelah itu kita tidak bisa lagi bergerak secara diagonal sehingga kita bergeraklah ke kiri. Nah, pergerakan ini yang menunjukkan operasi insert, yaitu insert T. Nih. Terus kembali ke bergerak ke kiri lagi. Nah, di sini kita insert A. Kemudian kita kembali ke bergerak ke kiri, terus kita insert C. Nih, kita kembali ke insert C. Nah, dari seluruh proses backtracking ini, kita mendapatkan 3 operasi insertnya, yaitu 3 operasi insert dan 3 operasi copy. Karena hanya insert yang memiliki biaya, maka total edit distance-nya itu adalah 3. Artinya untuk mengubah cat menjadi cat itu, kita hanya menambahkan 3 karakter di depan tanpa perlu mengganti karakter yang sama. Kita melakukan copy untuk karakter yang sama dan insert untuk menambahkan cat, sehingga total biayanya itu adalah 3 operasi. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi dari algoritma elevate distance menggunakan bahasa Python. Nah, misalnya string pertama kita menggunakan kata Oslo tadi, Oslo, terus string keduanya itu adalah snow. Jadi, saya menggunakan contoh yang sama seperti tadi, slide-nya. Nah, di sini programnya itu menampilkan matrix level distance yang sebelumnya kita hitung secara manual, di mana setiap sel dalam matriks ini menunjukkan jumlah minimum operasi untuk mengubah string menjadi string lainnya. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan edit distance-nya itu adalah 3. Nah, artinya dibutuhkan minimal 3 operasi untuk mengubah Oslo menjadi Snow. Nah, program inilah yang menampilkan urutan operasi edit yang diproses melalui proses backtracking, contohnya replace, copy, dan insert. Nah, operasi ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya pada slide. Nah, dengan implementasi ini, kita bisa melihat bahwa hasil perhitungan manual dan program itu menghasilkan hal yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma level distance dapat diimplementasikan dengan pendekatan dynamic programming untuk mendapatkan solusi yang optimal. Oke, mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.